Oke, jujur menjelang akhir tahun 2025 banyak sekali yang kita pun harusnya ya sebagai warga negara Indonesia harusnya sadar bahwa kayak begini tuh udah nggak bisa diajak tolerir lagi. Bahkan kalau misalkan harus terjadi namanya gerasak gerusuk ala bulan Agustus yang ujung-ujungnya malah balik-balik tidak ada orangnya gitu ya. Padahal ya itu merupakan salah satu saudara kita, tapi malah berujung kembali kepada keluarganya tidak ada gitu. Kayak ada gitu. Tidak hanya itu doang, dari beberapa periode bulan kemarin banyak sekali yang ya korupsi tiba-tiba direhab, habis itu malah dialihkan dengan isu-isu yang ya hanya botol minum doang malah jadi hype gitu. Bahkan gue pun kalau misalkan gini ya, kalau misalkan gue masih mau berpikir ngebully, mental bully kayak kalian gitu ya, bisa aja gue bikin ini podcast dengan iklannya tumbler tuku gitu. Bisa aja, bisa. Cuman ayolah gitu loh. Gue udah jelasin di episode sebelumnya gitu tentang seni seni mengalihkan bisik gitu loh, seni mengalihkan realitas gitu loh. Gue udah pernah bilang panjang kali lebar di saat itu, capek gitu loh. Dan ya balik lagi ya. Bahkan yang anehnya lagi, dengan kondisi ada di sebuah daerah yang kita tahu lah di berita sudah muncul dan banyak yang ya ada jadi korban, bahkan sampai saat ini belum ada yang ketemu. Dan gue terakhir baca itu total udah sampai 300-an orang yang hilang dan belum ditemukan. Alhasil sampai saat ini masih dicari gitu loh. Dari sini aja sudah gimana belas kasihan kalian gitu loh. Ya kalau misalkan kalian ada namanya poster donasi atau mungkin apa ya, silakan kalian bantu sebisa mungkin gitu loh. Jika kalian gak bisa donasi ya kalian berbagi poster itu kepada orang-orang yang memang punya kelebihan, atau mungkin teman-teman lo yang mungkin tajir melintir, boleh lalu minta donasinya gitu loh. Karena ya sepeser duit itu tuh akan menjadi kebaikan diri lo kok, bener. Tapi terlepas dari itu semua, mungkin kita berdoa dulu supaya saudara-saudara kita yang ada di Sumatera bisa diberikan ketabahan yang cukup luar biasa, yang lebih luas lagi, dan rezeki yang rusak bisa kembali kepada dirinya mungkin berkali-kali lipat. Dan untuk para saudara-saudara, para keluarga yang ditinggalkan oleh kerabat-kerabatnya, semoga tetap tabah, ikhlas, dan marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekali lagi marilah kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, karena dengan duit kalian tentunya akan membantu kehidupan orang-orang yang ada di sana dengan sebaik mungkin. Oke, ya seperti itu ya. Baik lagi, memang sebelum penutupan akhir tahun 2025 banyak banget. Bahkan gue pun heran gitu, kok banyak banget ya gitu loh. Gue takutnya ini tuh sudah di ujung bom waktunya. Gue pernah bilang di beberapa episode gue bahwa ya Indonesia itu akan menjadi bom waktu yang akan besar gitu ledakannya. Entah dari bencana alamnya kah, entah dari geopolitik dari yang ada di Indonesia itu sendiri, atau mungkin mau skalanya daerah pun juga bisa gitu. Bahkan sampai ke titik dimana kita sebagai warga akan di titik dimana kita akan harusnya tuh saling bahu-membahu, malah menjadi tikam menikam demi ya entah apapun itulah. Buat apa, kayak misalkan kayak buat bertahan hidup,
buat loyalitas, buat ini, buat itu, mungkin akan kejadian gitu loh. Cepat atau lambat akan kejadian kok. Kenapa? Ya harusnya kita belajar dari beberapa sejarah-sejarah di masa lalu gitu loh. Dengan sebuah negara yang dimana sering dipajakin, habis itu kesenang-wenangan, habis itu tokoh public figurnya dikiranya akademisi, tapi yang akademisi tidak didengar. Habis itu warga yang tertindas makin ditindas, warga menengah mau dihilangin, dan yang paling konyol adalah yang paling kaya makin tajir melintir. Ada gini deh, sorry gue pengen ngomong gini. Lu pernah denger gak sih berita tentang seumuran gue, mungkin umur 24-25 tahun lah, atau mungkin 26 tahun lah, cewek, dia megangin rumah MBG itu total sampai puluhan. Dan lu tahu kan satu hari ini rumah bisa ngasih MBG itu hitungannya udah sampai ratusan juta. Berarti ini bocah tengil ya, ini bisa ngasilin duit bisa sampai hitungan ya sekedip mata taruhlah 3 hari 4 harian bisa 1 miliar lebih pak. Gile anjir. Ditambah dengan kayak kasus korupsi yang makin tidak kekaruan sama sekali. Gue pengen ngomong kekaruan aja udah gak bisa nih, gara-gara kayak masih speechless lah, masih kayak ini apa sih negara gitu loh. Hukum bisa dibeli, warga ditindas, ekonomi dalam indeks ekonomi harus berjuang panting-pantingan. Bahkan yang ibarat kata nih, kan kata nggak tahu ya, di salah satu pimpinan di negara ini bilang kita akan lebih merakyat, kita akan mendengarkan suara-suara rakyat. Buktinya dibungkam, RUU-KUHP disahkan. Bahkan gue lebih kaget adalah sebuah platform podcast yang harusnya menjadi sebuah fitur yang menurut gue sih, ini nggak tahu ya dalam perspektif itu orang-orang itu bagaimana, tapi menurut perspektif gue yang namanya podcast tuh gratis, motherfucker. Si anjing malah minta korupsi 500 juta lebih, gile, di daerah Bekasi. Cukup tahu kata gue mah, sumpah cukup tahu si anjing ini. Karena ya ampun pak, lu nggak bosan apa lu mau neraka sampai jalur mana lagi lu gitu loh. Ibarat kata nih, kalau mereka lihat beginian, wah mungkin bukunya udah penuh kayaknya, sumpah gara-gara kelakuan lu pada gitu loh. Masalahnya ya ampun pak, podcast itu gratis pak bikinnya pak. Lu pak bisa pakai rekam aplikasi, bisa pakai pakai Adobe Audition, ya bisa crack atau yang nggak crack, bisa bayar aplikasi doang. Atau mungkin mau lebih gampang ya lu rekam pakai HP, nanti siapin setup mic sama lain-lain, udah. Emang berapa sih semahalnya mic podcast sampai 1 juta lebih? Enggak tuh, ada yang cuma 500.000, mungkin setengah juta doang. Kalau sampai lebih itu pun kayaknya setupnya punyanya Bapak Deddy Kobuzer itu. Mungkin kayaknya lebih kurang kayaknya. Anda siapa pak? Gitu loh. Bahkan sampai gue pernah lihat di YouTube-nya gitu, pembahasannya sih ya sosok lah gitu loh, masih gitulah. Pas gue scroll ke bawah, loh apa bedanya sama podcast gue si anjing ini gitu loh. Kita sama-sama dikit tapi bedanya gue ini cuy, pendengar gue sampai global banget nih gitu loh, sampai ke luar negeri gitu loh. Anda di Indonesia ya dengerin siapa? Cuma mentok-mentok di bawah 300 gitu loh. Bahkan nggak ada sampai 500 lebih pun nggak ada kayaknya. Kalau ada pun kayaknya beli gitu loh. Ayolah gitu loh. Heran gue sama negara gitu loh. Makanya itu orang-orang luar mengiranya kayak kok bisa ya negara Indonesia ini nggak bangkrut-bangkrut. Ya gimana nggak bangkrut-bangkrut? Kita yang bawah jangan mompa ekonominya supaya tidak ambruk, yang atas ngegoyangin. Ya hancur pak. Meskipun kayak indeks ekonomi bilangnya bahwa kita harus
mengkuatkan segi sektor UMKM, sektor ini. Ujungnya apa? Gig ekonominya, sekali lagi, gig ekonominya yang secara nggak langsung difokusin. Contoh, apakah emang ada kerjaan formal bagi kita yang fresh graduate? Apakah ada? Sekalinya ada, magang hub. Sekalinya magang hub, pekerjaannya, permasalahannya, sistemnya, itu aja diabaikan. Bahkan dengan dalih kayak, nanti kita bikin pamflet, habis itu kita bikin gini, supaya bisa meredakan amarah dari netizen atau mungkin warganya gitu. Tetap aja nggak mempan, Pak. Nggak mempan. Ya ampun, Pak. Ya, seperti itu ya. Tapi BTW, selamat datang di Angkringan Malam VM, tempat di mana pembahasan yang cukup menarik ya. Sorry kalau misalkan gue awal-awal udah misu-misu, karena sejujurnya gue pun sedikit kesel dengan kondisi sekarang ya. Jujur aja gitu. Plus ditambah lagi juga, gue sih pengen banget lah full pembahasan ini gue pegang langsung. Cuman karena gue nanti ada urusan keluarga, nanti gue akan kayak biasa lah, nanti temen gue akan ngisi. Intinya kalian nikmatin saja untuk episode ini, karena tentunya pembahasan ini akan lebih relate lagi, lebih nampol lagi, dan tentunya semua hal yang kita pernah bahas di episode-episode sebelumnya kita akan bahas sedikit saja, karena capek cuy harus bahas ketiga kali atau 4 kalinya gitu. Nah, capek sebenarnya. Jujur gue pengen bahas yang mungkin lebih insightful atau mungkin yang tipis-tipis lah. Kalau tebel-tebel tuh capeknya adalah ngurusin buzzernya pemerintah doang. Berisik, sumpah, berisik banget. Mending mau bantu, maksudnya bantu besarin kayak, atau mungkin nge-audiensi kayak atau apa gitu. Malah ujungnya apa? Potong yang jeleknya baru kirim ke pemerintah, nanti pemerintah ngirimin surat. Cukup tahu kata gue mah, sumpah cukup tahu anjing. Udah, mungkin segitu aja. Lanjut aja kepada sesi pembahasan, oke? Okay? Come on. What? Those are real? You bought those? Right. You must think I'm really stupid. You must think I'm really stupid, baby. Yeah, but it's all good though. Hold up. Why the fuck you lying? Why you always lying? Why? Oh my God, stop fucking lying. Yeah. Oh, you had me so close. Your lies ain't flowed. BTW, malam ini gua yang gantiin Bos Fikri dulu ya. Beliau lagi ada aktivitas keluarga, dan ya prioritas nomor 1 kan keluarga dulu. Jadi untuk 1 episode penuh ini, gua yang bakal nemenin kalian nongkrong di udara. Ngobrol santai tapi berbobot, ala Angkringan Malam FM. Tenang, vibe-nya tetap sama. Nyantai, reflektif, kadang nyelekit, tapi tetap sopan. Bedanya cuma, ya suara gua aja. Oke, kita masuk ke bahasan pertama. FFI 2025. Dan sumpah ya, tahun ini tuh vibes-nya beda banget. Film-film yang masuk radar tuh bukan sekedar film yang rame di media sosial, tapi film yang ngebawa kelas baru buat perfilman Indonesia. 3 film yang paling jadi sorotan. Pangku, Sore, Istri dari Masa Depan, dan Jumbo. 3 film, 3 dunia, 3 gaya bercerita yang kontras. Tapi lucunya, semuanya ngirim pesan yang sama. Indonesia lagi naik kelas, bro. Gue tahu kok banyak dari kalian yang bilang, loh kok Pangku menang, harusnya Sore dong. Tapi kalau lu ngelihat dengan kacamata festival, pilihan juri itu ada lapisannya. Pangku itu bukan film yang dibuat untuk nyenengin penonton, tapi film yang dibuat buat ngomong sesuatu. Ini film yang nusuk pelan, ngebahas kelas sosial, tekanan hidup, dan betapa sering martabat manusia diremes demi kepentingan orang lain. Sekilas sederhana, tapi semakin lor sapi, makin kerasa kritiknya. Kayak holding up a mirror ke masyarakat. Dan film yang bisa bikin lo mikir setelah credits, biasanya itu yang dicintai juri festival. Nah,
Film kedua, yang rame banget, yang estetik banget, Sore. Sci-fi romantis yang di tangan lain mungkin jatuh jadi cheesy, tapi di tangan Ian D. Lawrence jadi film yang hangat tapi tetap canggih secara konsep. Dan Sheila Dara udah nggak perlu diragukan lagi. Aktingnya tuh bukan sekedar kuat secara teknis, tapi punya rasa. Bikin lu percaya kalau perjalanan waktu tuh bisa bertabrakan sama perasaan paling manusiawi. Film ini digemari karena dia ngajak kita mikir, tapi tetap gampang dicernan. Perfect combo buat Gen Z dan milenial. Nah, sekarang kita masuk ke Jumbo. Dan jujur ya, film ini tuh muncul di timing yang terlalu sempurna. Soalnya kita baru aja diserang sama satu film animasi nasional yang katanya bakal jadi tontonan wajib tiap ulang tahun negara. Yang digadang-gadang National Pride, tapi endingnya bikin kita semua beli insto dulu sebelum masuk studio. Takutnya mata panas, merah, pedih, dan tersinggung secara visual. Dan ini bukan cuma sentilan random ya. Secara teknis, film itu problematik banget. Motion kaku, aset reuse yang questionable, narasi patriotisme yang delivered kayak drama 17-an yang belum sempat latihan, plus timeline produksinya yang nggak masuk akal secara akademis untuk kategori film layar lebar. Kurang dari 2 bulan, itu mah bukan produksi, itu speedrun. Sampai para penonton, termasuk gua, ngerasa kayak lagi nonton animasi versi beta test. Makanya begitu Jumbo muncul, bro, ini kayak oase di tengah padang pasir visual. Visual detail, motion smooth, storytelling jelas, rapi dan manusiawi. Ditambah pengerjaan 5 tahun, 400 kreator. Ini tuh standar industri beneran. Jadi pas orang bilang, animasi Indonesia gitu-gitu aja, gue selalu jawab, kayaknya yang kamu tonton salah film, bro. Karena Jumbo itu bukan cuma film bagus. Ini benchmark. Ini reminder kalau animasi Indonesia bisa hebat. Asal nggak dikerjain kayak tugas kelompok mendadak 2 hari sebelum deadline. Dan serius deh, film ini bikin kita sadar satu hal penting. Animasi Indonesia sebenarnya nggak butuh banyak insto. Yang kita butuh tuh waktu, riset, niat, dan pipeline produksi yang benar. Bukan gimmick nasionalisme yang cuma kuat di poster. Ini bagaimana? Bendera! Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa lurah? Berhenti, jangan lanjut. Duh, bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Awas, hati-hati Raka. Ayo cepat, awas hati-hati, hati-hati ada yang berbatuan. Aduh. Jadi sebenarnya FFI tahun ini tuh lebih dari sekedar bagi-bagi piala, foto-foto red carpet, dan debat netizen soal film mana yang harusnya menang. Ini titik balik, turning point. Tahun dimana film idealis dan film komersial akhirnya duduk bareng di meja yang sama. Ngobrol, ngompi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, sama-sama diakui. Ini tahun di mana penonton dapat hiburan yang bukan cuma viral, tapi berkualitas. Tahun di mana sineas dikasih ruang lebih luas buat eksplorasi, buat nunjukin bahwa Indonesia nggak kekurangan talenta, yang kurang itu cuma panggungnya. FFI 2025 juga ngirim pesan ke industri. Bro, standar baru sudah tiba. Dan semua orang, penonton, kreator, bahkan platform harus siap adaptasi. Karena yang kita lihat tahun ini adalah bukti bahwa film Indonesia nggak cuma bisa bersaing secara lokal, tapi juga siap unjuk gigi secara global. FFI 2025 bukan cuma festival. Ini perayaan kualitas dan pengingat bahwa industri kita lagi naik kelas. Dan kalau kita ngomongin kualitas nih ya, ada satu topik yang selalu bikin penonton debat, bikin timeline rame, dan bikin para sineas mikir ekstra keras, yaitu genre. Jenis film apa sih sebenarnya yang lagi menang di pasar, mana yang lagi ditonton, dibicarakan, dan bahkan jadi trendsetter. Jadi kita masuk ke segmen 2 ya. Pertanyaan besarnya yang selalu muncul tiap FFI, tiap festival, tiap akhir tahun.
industri film itu harus milih kualitas atau angka penonton? Dan jawaban gua, dua-duanya perlu. Idealisme bikin film punya ruh. Komersil bikin industri tetap hidup. Dan dua-duanya nggak harus saling meniadakan. Kalau kita lihat datanya nih ya, tahun 2023, bioskop Indonesia pecah banget sama film horor. Kunci Suksma, Pengabdi Setan, Sewu Dino, semua ngegas sampai jutaan penonton. Horor waktu itu kayak comfort zone penonton Indonesia. Masuk 2024, mulai ada shifting. Romansa dan drama keluarga naik lagi. Apalagi setelah Agak Lion yang absurd tapi relatable ngibrit sampai 9 juta penonton. Genre hybrid, komedi horor, drama horor mulai ngisi ruang. Nah, 2025 ini beda lagi. Kita mulai ngelihat penonton haus sama cerita yang meaningful. Nggak harus berat, tapi punya nilai. Kayak Sore, yang sci-fi lembut tapi numpuk di hati. Kayak Pangku, yang idealis tapi ngena. Dan Jumbo, yang nunjukin animasi kita bisa sekelas global. Jadi, animo masyarakat tuh berubah. Lebih dewasa, lebih selektif. Mereka bukan cuma nyari hiburan, tapi pengalaman. Lalu, pertanyaan yang sering kalian DM. Bang, genre apa sih yang lagi kuat di penghujung 2025? Jawabannya, horor masih rame, tapi udah nggak dominan kayak 2023. Romantis, stabil dan mulai naik lagi, apalagi yang relate ke realita anak muda. Drama keluarga masih kuat, terutama setelah Sore viral di seluruh platform. Animasi mulai masuk radar besar sejak Jumbo bikin standar baru. Sci-fi atau fantasi? Pelan-pelan naik tapi niche. Jadi, nggak ada satu genre yang nguasain. Tapi ada satu tren yang jelas. Penonton Indonesia sekarang suka film yang jujur, yang punya makna, yang selesai ditonton, tapi masih kepikiran 3 hari. Kita masuk ke segmen 3 yang pembahasannya lebih panas dan yang bakat agak pedes dikit, level 30. Dan ngomongin soal kejujuran ya, kita kayaknya gak bisa tutup mata sama satu kasus yang lagi bikin kepala rakyat mendidih. Kasus mantan Dirut KSDP, Ira Puspadewi. Beliau yang diduga terlibat penyimpangan dana, tiba-tiba dinyatakan bebas lewat mekanisme rehabilitasi. Dan publik langsung ngomong, "Hah? Korupsi bisa direhab? Ini narkoba apa gimana skema hukumnya?" Ya wajar, karena di negara yang rakyatnya kerja keras buat bayar pajak, buat bayar kebutuhan yang makin naik, buat ngejar hidup yang makin ketat, ngelihat kasus kayak gini tuh rasanya kayak nonton film plot twist yang kita gak pernah minta. Dan gue bilang jujur, keputusan kayak gini bukan cuma bikin masyarakat bingung, tapi bikin orang makin gak percaya sama sistem. Gimana mau percaya? Ketika rakyat telat bayar apa dikit langsung digas. Tapi kalau kasusnya gede, ada pintu keluar yang kita bahkan gak ngerti di mana letaknya. Dan ini bukan cuma soal satu orang. Ini soal budaya. Soal bagaimana hukum bisa kelihatan fleksibel banget kalau yang kena bukan orang biasa. Makanya, di segmen berikutnya, kita bakal bahas fenomena lebih besar. Kenapa kasus-kasus kayak gini makin sering terjadi? Kenapa publik makin sinis, dan siapa sebenarnya yang dirugikan? Karena ujung-ujungnya, yang selalu bayar harga, tetap rakyat. Dan lucunya ya, rakyat yang sama ini bukan cuma bayar harga lewat kepercayaan yang terus terkuras, tapi juga lewat bencana-bencana yang sebenarnya bisa dicegah, tapi gak pernah sungguh-sungguh dicegah. Lo lihat aja yang terbaru, banjir,
longsor, jalan putus, rumah hanyut di Sumatera. Masyarakat bukan cuma berjuang buat hidup, tapi juga buat selamat. Di segmen berikutnya, kita bakal bahas gimana bencana yang sama, yang pula kerusakannya tuh itu aja, kok bisa terus kejadian. Dan lebih parahnya, kok rakyat selalu jadi tameng terakhir. Dan yang paling nancep, kebijakan yang harusnya mencegah malah baru muncul setelah korban jatuh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah terus memonitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua. Itu bukan respon cepat. Itu damage control. Itu nyelamatin citra, bukan nyelamatin nyawa. Dan lucunya, ketika bencana terjadi, ketika Sumatera porak-poranda, ketika orang-orang kehilangan rumah, keluarga, bahkan masa depannya, timeline kita ramai sama hal lain. Bukan tentang ribuan warga yang ngungsi, bukan tentang suplai makanan yang menipis, bukan tentang toko retail yang dijarah karena bantuan lambat dan logistik chaos. Bukan tentang warga yang hilang, tapi rame sama hal-hal remeh yang dinaikin kayak isu nasional. Ini negara udah lama jago dalam satu seni, mengalihkan pandangan rakyat dari realitas. The art of distraction. Bising yang menipu. Sementara di belakang layar, izin tambang disulap, hutan digasak. Oh my God! Wow! Daerah rawan dilegalkan, dan ada pejabat yang gaya-gayanya bilang, saya suka nih barang. Masuk barang, tambah panas lagi ini barang. Main barang itu kan, cocok barang. Bahaya nih barang, susah. Waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Ini barang bisa kita atur, kalah juga barang itu kira-kira. Jadi harus main barang ini, kita tambah lawan lagi barang ini. Udah betul barang ini kalau jadi presiden, main barang ini. Udah lewat itu barang. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Ya jelas suka bikin negara makin hancur. What the fuck is this country doing? Kok kayak nggak ada urgensinya sama sekali? Dan di saat rakyat teriak soal bencana, apa yang viral? Yap, kita masuk ke salah satu contoh karya seni pengalihan perhatian paling absurd tahun ini. Yakni drama Tumbler Tuku. Cerita di mana sebuah botol minum hilang, marah-marah, viral, klarifikasi, dan endingnya dikasih PHK kepada pegawai KRL dan berujung damai. Bro, dari tumbler ke PHK dan berdamai. Negara lain butuh 200 tahun bikin fenomena sosial absurd. Kita cuma butuh tumbler yang bisa dibeli di toko tuku ataupun beli di marketplace. Dan di tengah semua kekacauan itu, datanglah satu momen yang jujur aja bikin publik garuk kepala. Menteri ESDM sekaligus Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia, minta maaf secara terbuka. Katanya dia dulu ikut main kayu, ikut tebang-tebang pohon, ikut aktivitas tambang, dan dalam kata-katanya sendiri, pasti tebang pohon, bro. Permasalahannya, permintaan maaf itu diucapkan pas bencana sedang terjadi. Pas Sumatera lagi kebanjiran dan longsor karena hutan yang digunduli bertahun-tahun. Kita ngomongin hilangnya ratusan ribu hektar hutan Sumatera dalam 10 tahun terakhir. Kita ngomongin izin konsesi yang makin meluas. Kita ngomongin daerah rawan bencana yang terus dipaksa jadi proyek. Jadi ketika seorang pejabat puncak bilang, saya dulu salah, publik langsung mikir, oke, lu ngaku, tapi apa dampaknya? Ada ganti rugi, ada restorasi, ada kebijakan baru. Karena kalau cuma ngaku, rakyat udah kenyang sama cerita begitu. Yang mereka butuh itu bukan pernyataan, tapi bukti.
Bukti kalau pejabat yang punya akses, punya kuasa, punya jalur langsung, itu beneran turun tangan. Nggak cuma hadir pas kamera nyala, terus hilang pas lumpurnya masih basah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan anggota DPR beserta rekan-rekan media, Bapak dan Lanut dan dari BNPB, bahwa pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatera berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara yang mengalami musibah, yang pada hari ini besok dan besok akan diberangkatkan ke Tapanuli Tengah, ke Padang dan ke Aceh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Mungkin saya akan serah terimakan kepada Pak Cucun yang akan mengantarkan sampai ke lokasi pesawat yang akan berangkat pada sore ini ke Tapanuli Tengah dulu. Demikian. Oke. Serah terima nih, serah terima. Mana? Secara simbolis kita akan serah terimakan isi kargo yang terdiri dari macam-macam, ada sarung, ada pembalut, ada pop mie, ada selimut, ada biskuit untuk saudara-saudara kita. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Sumri Dasko atas sambutannya. Kemudian untuk sesi foto bersama, Bapak izin Bapak. Baik, sudah? Oke. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Minimal deh, ada kegiatan nyata, ada tindakan, ada sesuatu yang kerasa buat warga. Bukan sekedar bibir yang sibuk, tapi tangan yang diem. Karena yang bikin orang makin muak itu bukan bencananya, tapi momen ketika negara lebih sibuk ngincer suara pemilih daripada suara orang yang kehilangan rumah. Belum waktunya pilkada, belum masuk pilgub, paling nggak ini belum musim pilpres. Tapi kenapa janji-janji udah mulai ditebar? Kenapa sibuk kampanye halus di atas tanah yang bahkan belum kering dari air mata? Bet 1 detik, nada dalam. Kita ini warga Indonesia, bro. Udah terlalu sering dicocokin retorika tanpa makna. Keselnya itu udah numpuk, bahkan malah membau kayak tai manusia. Naik sedikit, tegas. Yang kita tunggu sekarang cuma satu, nada turun perlahan. Bukti kalau negara masih kerja, bukan cuma kampanye. Kita ini warga Indonesia, bro. Udah terlalu sering dicekokin retorika tanpa makna. Keselnya itu udah numpuk, bahkan malah membau kayak tai manusia. Yang kita tunggu sekarang cuma satu, bukti kalau negara masih kerja, bukan cuma kampanye doang. Bakso.
Dan jujur ya warga angkringan, setelah kita muter dari film ke korupsi, ke bencana, sampai drama Tumblr, gue cuma bisa bilang satu hal. Atur ae, atur. Kan lu panitianya. Kita mah cuma peserta yang tiap hari diperes duitnya. Kadang nih ya, gue mikir negara ini tuh bukan kurang solusi, kurang malu. Dan kayaknya urat malunya udah putus gara-gara kelakuan pejabatnya doang. Ya udah dah, warga angkringan. Malam ini kita udah muter dari film sampai Tumblr. Intinya apa? Indonesia itu absurd, tapi di situ pesonanya. Dan kita sebagai warganya harus terus melek dan harus tetap jaga barisan supaya tidak terombang-ambing. Gue pamit dulu ya cuy. Jangan lupa follow Angkringan Malam FM dan sampai ketemu di gelas kopi berikutnya.